teman-teman di rumah, apa kabar? Selamat siang semuanya. Hai. Ya, kali ini kita akan bahas tentang penurunan bunga kartu kredit dan apa dampaknya bagi kita semua. Ya, tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu teman-teman yang lainnya. Ya, ya, oke. Halo, ada Paulus, ada Aldo, ada siapa aja ini ya? Oke, ada Maria. Halo teman-teman semuanya. Ya, jadi hari ini kita akan berbicara tentang ini, penjelasan ini. Jadi kan kemarin udah muncul di TV bahwa bunga kartu kredit itu batas maksimum di 2,95% itu akan turun menjadi 2,25. Nah, ini apa sih dampaknya bagi kita dan seperti apa ke depannya? Oke, nah ya saya akan menyapa dulu. Sekarang saya lagi berada di Semarang. Saya besok itu ada seminar Krekat Revolution. Anda bisa hadir bagi yang di Semarang. Besok berarti hari apa ya? Rebu. Hari Rebu jam 5. Jam 5 sore itu bertempat di Hotel Ibis Simpang 5. Nah, sekarang saya lagi berada di Simpang 5. Dan kita akan bahas dulu ya. Ini, saya menyapa dulu. Ada Eriajo, ada Ardian, ada Rico Bellagio, ada Eko Gamis, Andreas Paul, Rihan, ada Pohon. Sudah sehat, lumayan, agak lumayan. Tadi cuma bisa jalan-jalan, kalau buat lari nggak bisa ya. Nah, halo bos, lanjut semuanya. Oke, jadi banyak yang bertanya kepada saya adalah, apa sih Pak dampaknya ketika bunga kartu kredit turun? Apakah kita ini, happy? Ya, happy. Jadi gini, di satu sisi, teman-teman, di satu sisi, ini banyak orang akan terbantu dengan turunnya bunga kartu kredit. Tapi di sisi lain, sebenarnya kalau kita yang terbiasa main Gestun, itu nggak seberapa pengaruh. Ya, kenapa nggak seberapa pengaruh? Karena gini teman-teman, ya, kalau kita berbicara bunga, kalau kita berbicara bunga, ya, sebenarnya bunga kartu kredit itu akan dikenakan kepada kita ini apabila ketika kita pas jatuh tempo, Anda melakukan hanya pembayaran minimum payment atau Anda hanya membayar sebagian saja. Ya. Jadi kalau Anda minimum payment atau sebagian aja. Nah, tapi kalau Anda yang membayar full, maka Anda tidak kena bunga ini. Anda tidak akan kena bunga kartu kredit ini. Ya, sekali lagi ya, teman-teman, saya ulang. Ini penting banget pemahamannya. Anda baru kena bunga yang 2,95. Sekarang ini 2,95. Apabila satu, pas jatuh tempo, Anda bayar minimum payment. Ya. Dan yang nomor dua, ketika Anda tidak membayar full tagihan ini. Oke? Nah, ketika kita bayar minimum payment dan kita bayar, akan ada dua. Jadi, ada namanya bunga. Jadi, Anda akan dikenakan dua bunga. Satu adalah bunga pas transaksi. Yang kedua, transaksi sampai tanggal cetak. Yang kedua adalah bunga berjalan. Jadi bunga berjalan itu adalah apa? Nah, bunga berjalan adalah Anda ngutang berapa lama itu yang dikenai bunga, ya. Jadi bunga pertama adalah bunga pas Anda gesek sampai tanggal cetak, ya. Jadi contoh, Anda misalnya geseknya tanggal 5, tanggal cetaknya tanggal 10, maka Anda akan kena bunga pertama ini 5 hari, ya 5 hari ya kan. Berarti kan itu kan 35,4 dibagi 365, kemudian dikali 5, yaitu. Nah, kemudian Anda akan kena bunga berjalan. Jadi, bunga berjalan selama Anda belum bayar. Nah, problemnya adalah apa, teman-teman? Ya, problemnya adalah apa? Yang berbahaya bagi Anda ketika Anda kebiasaan bayar minimum payment, ini sebenarnya yang berat, ya. Karena bunga berjalan tuh kurang lebih ilustrasinya kayak gini ya, teman-teman ya. Sebentar. Bunga berjalan tuh ilustrasinya kayak gini. Misalnya ini Anda nih. Ini Anda nih, ya. Nah, Anda pakai bulan Desember, ya. Nah, ini Januari, ini Februari, ini Maret. Nah, seret. Nah, ini, ya. Nah, kalau Anda pakainya bulan Desember, kemudian di Januari, Anda akan kena bunga berjalan tuh dari Desember ke Januari, ya. Anda akan kena bunga berjalan dari Desember ke Januari. Nah, problemnya kenapa banyak orang bayar minimum payment itu menjerat, itu karena ketika bulan Januari pas jatuh tempo, Anda juga bayar minimum payment lagi di bulan Februari, ya, maka yang terjadi Anda akan kena bunga berjalan dari Desember ke Februari.
Dan kemudian ketika Anda bayar minimum payment lagi, ya, Anda akan kena bunga berjalan dari Desember ke Maret, begitu seterusnya. Nah, itulah yang membuat bunga berbunga. Nah, tapi bagi Anda yang bermain seperti ini, bayar minimum payment, teman-teman, ya, dengan penurunan 2,25, ini bulan Mei baru berjalan ya, ini akan sangat mengurangin bunga berbunganya. Tapi sama aja, nggak lunas-lunas. Ya, kalau kita nggak tahu caranya, nggak lunas-lunas. Karena apa? Yang terjadi hitungannya kayak begini nih, ya, hitungannya kayak begini nih, ya, hitungannya udah kayak begini nih. Nah, ini hitungannya kayak begini. Nah, problemnya adalah apa? Bagi kita yang bermain Geston, ya, kalau kita bermain Geston, apakah berubah? Nah, ini kita masih belum tahu, ya, kita masih belum tahu. Jadi sebenarnya ada dua, apa ya? Kita ngomong ada dua jalan yang kita nggak tahu. Yang nomor satu adalah, kalau kita berbicara yang nomor satu, ya, MDR tetap, ya. Kemudian bunga CC turun, ya. Nah, kalau yang terjadi skenario yang pertama, ya, MDR itu kalau bagi yang nggak tahu, itu adalah merchant discount rate. Jadi kalau kita pengusaha Geston, ya, kita ngecas Anda kan 2,5%. Kita dapat bank itu 1,8 sampai 2%. Itu namanya MDR, merchant discount rate, ya. Nah, skenario pertama, kalau MDR tetap di angka 2 sampai 1,8 sampai 2, tapi bunga sisi turun, ya, maka bisa kelihatan jelas bahwa memang perbankan ini lagi ngelawan Geston. Karena intinya Anda Geston, ya, akan tetap, ya. Anda Geston rate-nya akan tetap, nggak bakal turun, ya. Rate Geston nggak bakal turun, ya. Geston akan tetap. Nah, tapi bunga kartu kredit turun, minimum payment turun. Artinya apa? Perbankan, kalau saya melihat, kalau memang skenario nomor satu yang mau dilakukan, dia mau bersaing dengan Geston. Dia mau ngelawan saingan dengan yang namanya pebisnis gesek tunai. Otomatis orang itu menjadi bimbang. Karena apa? Memang yang mau disaingin adalah apa? Karena kebanyakan perbankan udah mendetek bahwa banyak orang bermasalah adalah ketika gali lubang tutup lubang. Jadi gali lubang tutup lubang. Nah, makanya bank mengira bahwa dengan menurunkan strategi ini, menurunkan orang melakukan gali lubang tutup lubang, cukup bayar minimum payment saja, bunganya turun, ya. Nah, di satu sisi bagi orang yang tidak ngerti dunia Geston, maka ini sangat berpengaruh. Tapi kalau saya yang bermain Geston, teman-teman, dan saya tahu perhitungannya, ini sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa terhadap Anda. Otomatis apalagi karena apa? Di dalam Geston tuh kerubahnya bukan masalah bunga, tapi kita ngomong masalahnya masalah fleksibilitas. Kita masalah hemat waktu. Nah, apalagi kalau Anda sudah main dana talangan, manajemen pemondokan, ya. Saya bisa kan, kalau di kelas Credit Card Evolution, saya mengajarkan Anda, bagaimana caranya Anda punya 10 kartu kredit, Anda cuma punya 1 jatuh tempo. Enak nggak? Ya, Anda punya 20 kartu kredit, Anda cuma punya 1 jatuh tempo. Ya. Jadi Anda ngurusin kartu kredit Anda, 20 kartu kredit Anda cuma ngurusin 1 hari. Setelah itu 29 hari Anda fokus di bisnis Anda. Itu udah sistem terbaru yang kita terapkan. Nah, tapi kalau orang yang tidak mengerti sistem ini, maka dia akan bersaing. Karena apa? Wah, mending gue bayar minimum payment ya daripada gali lubang tutup lubang. Karena kan Geston itu 2,5%, sedang bunga di bank itu kan 2,25 gitu kan. Nah, itu anggapan orang. Orang tidak tahu bahwa ternyata 2,25 itu adalah bunga berjalan. Dan ketika dia bayar minimum payment terus, yang terjadi ya seperti yang tadi ini, yang ini, ya. Yang terjadi yang seperti ini, nah, orang nggak tahu seperti itu. Oke, saya menyapa dulu. Oke, ada Pikuta, ada Esra Caresa, UJ, ada Hendra, ada Lydia Lim, ada Avin, ada Daniel Putra, ada Maria Agustina, ada Budiono Setiono, ada Dik Agung. Nah, oke. Nah, sekarang kita berbicara skenario kedua. Ya, kita berbicara skenario kedua. Ya, skenario kedua adalah MDR turun, bunga CC juga turun. Nah, sekarang kita berbicara skenario kedua. Kalau MDR turun, bunga CC turun, maka berbahagialah bagi kita semua. Karena rate Geston akan turun dan beban Anda akan lebih ringan, jauh lebih ringan. Karena apa? Selama ini ya, Indonesia menduduki peringkat ketiga bunga terbesar di dunia.
bunga kartu kredit terbesar di dunia, ya. Yaitu yang nomor satu itu kalau nggak salah berubah ya, Brasil itu 50%, nomor dua itu Filipina 36%, dan kita adalah 35,4%. Jadi kalau 2,25 ini agak turun dikit ya, udah mulai agak menyamain di sektor Singapura, tapi masih lebih besar Indonesia dibanding Singapura, ya. Nah, pertanyaannya, ya kan? Pertanyaannya, saya ingin tanya nih, tolong dijawab. Kira-kira menurut Anda yang terjadi itu skenario 1 atau skenario 2? Yang terjadi loh, kalau kita kepinginnya pasti skenario 2, ya kan? Kita kepinginnya pasti skenario 2. Tapi saya ingin tahu kan, menurut Anda, analisa Anda, ya kan? Tolong di komen di bawah ini, yang akan terjadi itu yang 1 atau 2. Kita main tebak-tebakan aja deh ya. Nah, oke. Ada UJ, halo, ada Udiana, ada Prayoga, nah Arboris ya. Ya, kalau Anda melihat di atas itu recorded live, ini artinya siaran ulang. Saya nggak bisa menyapa Anda, teman-teman ya. Nah, coblos nomor 2, wah itu kan urusan politik ya kan. Nah ini yang terjadi. Jadi tebakan saya, kita nggak tahu ya mana yang benar mana yang salah. Tapi tebakan saya, dia akan tetap di skenario nomor 1. Jadi MDR itu tetap, ya MDR itu tetap. Nah, artinya apa teman-teman? Ya ini sebenarnya bagi teman-teman yang pebisnis Geston, inilah Anda harus mulai melakukan edukasi terhadap pelanggan Anda, ya. Karena apa? Ya ini kelihatannya enteng, seseketika enteng. Daripada gua kali lubang tutup lubang, ya, mending aku bayar minimum payment aja kan lebih murah. Geston berapa? 2,5%. Kemudian minimum payment cuma 2,25, ya kan? Mulai ada kita persaingannya ada. Nah, tapi yang kita harus pahamin adalah apa? Ada bunga berjalan. Nah, problemnya adalah apa? Pak, kalau tarik tunai itu kena 2. Ya, kalau tarik tunai itu kena 2, teman-teman. Jangan tertipu ya, sekali lagi ya. Tarik tunai itu kena 2. Ada pas ketika Anda tarik tunai, itu besarnya kurang lebih sekitar 4%. Atau 50.000, ya. Kemudian berikutnya adalah kena bunga berjalan. Ya, tarik tunai itu ada dua. Kalau tarik tunai di ATM itu ada dua bunga. Bunga pas narik tunai dan bunga berjalan. Nah, biasanya yang dilakukan promosi kepada bank-bank ya, bank melakukan promosi ya kan, bunga tarik tunai hanya 1% ataupun 0% apa segala, itu hanya dikenakan bunga yang ketika Anda tarik tunai ini yang dikurangin, tapi bunga berjalannya tetap jalan. Nah itu yang dilakukan ya. Nah, ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini bukan masalah politik ya. Orang-orang sekarang lagi sensi ya. 1-2, 1-2, 1-2. Jangan ngomong politik lah kalau di tempat saya. Kan tempat lain aja lah ya. Jadi ini yang harus kita pahamin teman-teman, dan kurang lebih reviewnya seperti ini. Dan semoga ini bisa mencerahkan Anda ya. Dan memang kalau pengusaha gesek tunai, kalau Anda tidak bisa melakukan edukasi ya, Anda tidak bisa melakukan apa, pelanggan Anda akan turun. Ya. Nah, pelanggan Anda akan turun. Ya, tapi bagi Anda yang sudah melakukan edukasi, karena yang terpenting adalah Pak, sekarang kita bermainnya adalah bagaimana caranya 20 kartu kredit itu bisa punya tanggal jatuh tempo itu cuma 1. Nah, oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Saya lagi habis ini saya mau siaran radio. Sekarang saya lagi berada di Semarang, dan bagi teman-teman yang ada di Semarang, ini event saya terakhir tahun ini. Hadirin seminar Gregat Evolution di Semarang hari Rabu tanggal berapa? Tanggal 21 Desember jam 5 sore. Investasinya cuma 150.000 ya. Tinggal cek aja di www.richacademy.com. Jam 5 sore tanggal 21 Desember di Hotel Simpang 5 ya, Simpang 5 Hotel Ibis Simpang 5 ya. Oke, kemudian workshopnya besoknya. Oke. Sukses selalu bagi Anda. Bye bye.